Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marnelia dengan NIM 2105111551 dari kelas 2021C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar pada tingkat SMA dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, praktik mengajar ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Profesi Guru dengan dosen pengampu yaitu Ibu Masyita Ramadhani SPD MPD. Adapun metode praktik mengajar yang saya gunakan yaitu dengan bentuk diskusi, tanya jawab, dan latihan soal. Adapun kegiatan praktik mengajar yang pertama yaitu membuka pelajaran yang terdiri dari membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian apersepsi, selanjutnya absensi, dan yang terakhir menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, kegiatan pada praktik mengajar ini ada yang namanya kegiatan inti yang terdiri dari yang pertama penguatan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, kemudian memberikan dan menjelaskan materi. Yang ketiga, memberikan kuis berupa pertanyaan. Yang keempat, memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menguatkan jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup yang terdiri dari memberikan kesimpulan, memberikan latihan atau tugas, evaluasi, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan yang terakhir memberitahukan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, pada praktik mengajar ini juga terdapat medianya. Media yang saya gunakan yaitu berupa buku pelajaran, papan tulis, dan juga laptop. Dan yang terakhir ada yang namanya perangkat praktik mengajar. Pada praktik kali ini saya menggunakan perangkatnya yang berupa yang pertama itu ada buku absensi untuk melihat presentasi kehadiran siswa. Yang kedua ada lembar kerja siswa dan yang terakhir bahan ajar. Berikut penerapan teori praktik mengajar pada tingkat SMA oleh Marnelia. Dengan materi pembelajarannya yaitu teks anekdot. Selamat menyaksikan.
bisa mengulang apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisikan tentang lucu, sindiran, dan lain-lain. Nah, benar sekali. Teks anekdot itu berisi kritikan, sindiran, dan bersifat lucu. Nah, dari pengertian teks anekdot ini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semuanya ya tentang pengertian teks anekdot. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Dari struktur teks anekdot ini ada yang tahu berapa jumlah dari struktur teks anekdot? Ada 6, Bu. Ada 6. Baik. Jadi struktur dari teks anekdot ini benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, ada 6 strukturnya. Yang pertama yaitu judul. Ada yang tahu apa itu judul? Saya, Bu. Yang Lisa? Judul itu lebih merujuk kepada objek yang dikisahkan. Benar sekali. Nah, judul adalah berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang dikisahkan. Yang kedua ada yang tahu apa? Abstrak. Nah, benar sekali, abstrak. Abstrak ini adalah bagian pembuka dari sebuah teks anekdot. Selanjutnya yang ketiga itu ada orientasi. Yang keempat ada krisis. Yang kelima itu ada reaksi dan yang keenam ada koda. Nah, orientasi ini adalah bagian awal atau inti dari cerita. Ini ada krisis, reaksi, dan koda. Krisis adalah konflik yang terdapat di dalam sebuah cerita, yaitu teks anekdot. Kemudian ada reaksi yang merupakan penyelesaian dari masalah atau konflik yang terdapat pada struktur yang keempat, yaitu krisis. Dan terakhir yaitu ada koda atau penutup atau akhir dari sebuah cerita, yaitu teks anekdot ini. Struktur yang sudah Ibu jelaskan ini, ada yang ingin bertanya? Tidak, dong. Baik, berarti sudah paham dengan struktur teks anekdot. Selanjutnya Ibu jelaskan tentang tujuan dari teks anekdot. Ada yang tahu apa itu tujuan dari teks anekdot? Saya, Bu. Sebagai hiburan bagi si pembaca. Benar sekali, teks anekdot ini salah satunya tujuannya itu untuk menghibur si pembaca. Mengisahkan tentang latar belakang penulis dalam membuat teks anekdot tersebut. Tujuannya ada untuk membangkitkan tawa pembaca yang merupakan salah satu tujuan dari menghibur si pembaca, kemudian juga untuk mengkritik dan memberikan sindiran. Menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan tujuan dari teks anekdot. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ruth? Jadi kan kemarin kita sudah belajar teks eksposisi. Nah, sekarang kita belajar teks anekdot. Pertanyaan saya, perbedaan dari teks anekdot dan teks eksposisi itu seperti apa? Jadi
anekdot seperti yang kalian dapat lihat di depan, bahwa tujuannya yaitu untuk menghibur si pembaca, mengkritik dan memberikan sindiran. Itulah perbedaan dari teks anekdot dan juga teks eksposisi. Bagaimana, Ruth? Apakah paham dengan penjelasan Ibu? Saya paham, Bu. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai pengertian, struktur dan tujuan dari